Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Firman Syahputra dari Universitas Negeri Yogyakarta akan menyampaikan presentasi tentang analisis kepemimpinan, yaitu salah satu dari mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamati, SAP MSI. Saya dengan NIM 20811334062. Baik, langsung saja teman-teman. Pada analisis kepemimpinan kali ini, kita akan membahas tentang Sri Sultan Hamengkubuwono dan Profesor Dr. Haji Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Tentu teman-teman sudah kenal dengan kedua tokoh terkenal di Indonesia ini kan teman-teman. Baik, langsung saja. Nah, yang pertama adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dapat dilihat foto beliau di sebelah kiri di atas tahta Keraton Yogyakarta. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono X atau dapat disingkat Sri Sultan HB10 lahir pada 2 April 1946 di daerah istimewa Yogyakarta. Dilahirkan dalam keluarga kerajaan Keraton Yogyakarta Hadiningrat dengan nama Bendoro Raden Mas Herjino Habito. Ayahnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan ibunya adalah Kanjeng Raden Ayu Widyaningrum. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menikah dengan Patih Derajat Supri Hastuti atau dapat kita sebut dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan dikaruniai 5 orang putri. Sri Sultan Habis-10 dinobatkan menjadi Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat pada tanggal 7 Maret 1989 dan bertahta hingga saat ini. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga dinobatkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ketiga pada tanggal 3 Oktober 1998 hingga saat ini. Sri Sultan Hamengkubuwono X memiliki sebuah tekad atau tujuan yang beliau sampaikan sejak dinobatkan menjadi Raja Keraton Yogyakarta Hadiningrat. 5 tekad dan tujuan tersebut adalah yang pertama, tidak mempunyai sebuah perasaan atau prasangka buruk seperti iri, dengki, dan tetap meranti siapapun, baik kepada seseorang yang menyukainya maupun yang tidak, maupun yang membencinya. Nah, tekad yang kedua adalah lebih banyak memberi daripada harus menerima. Yang ketiga, tidak melanggar peraturan negara. Dan yang keempat, berani mengatakan yang benar dan juga yang salah. Kelima, yang terakhir adalah tidak memiliki sebuah ambisi selain selalu berusaha mensejahterakan rakyatnya. Dapat dilihat gambar di bagian kanan itu merupakan bagian depan Keraton Yogyakarta Hadiningrat tempat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tahta hingga saat ini. Konsep kepemimpinan. Kelima, tekad di atas merupakan sebuah nilai-nilai dasar atau tujuan yang diterapkan oleh Sri Sultan Habis-10 sebagai seorang raja sekaligus gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Habis-10 selalu berusaha menjaga semua amanah dari rakyatnya dan menjunjung sebuah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Sri Sultan Habis-10 menerapkan konsep kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis atau ethical leadership itu sendiri menurut Rawls tahun 1971, yaitu kepemimpinan etis merupakan sebuah aktivitas kepemimpinan dengan mengetahui dan melakukan apa yang dirasa benar. Sri Sultan Habis-10 dikenal seorang pemimpin yang sangat menjunjung nilai moralitas
Dan Sri Sultan Habis-10 memiliki sebuah ciri khas selama menjadi seorang pemimpin. Dan teman-teman dapat melihat foto di bagian kanan merupakan Sri Sultan Habis-10 dimulai dari sebelah kiri, lalu sampingnya adalah BKR Mas, permaisurinya, dan sampingnya adalah Sri Paduka Pakualam sebagai wakil gubernur, dan sampingnya paling kanan merupakan istri Sri Paduka Pakualam. Setiap visi dan juga misi atau setiap kebijakan keputusan yang dibuat oleh Sri Sultan Habis-10 adalah hasil dari pergumulan secara rohani sehingga tidak mengedepankan sifat egois dan primordialistik, kepentingan politik, dan juga keuntungan ekonomi semata. Sri Sultan Habis-10 selalu mengikuti dan mencari kehendak dari Tuhan agar setiap keputusan yang diambil tepat untuk kebaikan masyarakat. Selain konsep kepemimpinan secara etis, Sri Sultan Habis-10 juga menerapkan konsep kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner menurut Corinne McLaughlin adalah pemimpin yang mampu memandang sesuatu jauh ke depan secara utuh dan juga strategis, tentunya dengan menggunakan intuisi, penghayatan, imajinasi, dan juga keberanian. Baik, tokoh yang kedua yang akan kita bahas adalah Profesor Dr. Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, atau yang biasa kita sebut Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang pertama adalah Theory of Leadership. Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau biasa dipanggil Megawati merupakan tokoh penting di Republik Indonesia. Megawati merupakan mantan presiden kelima di Indonesia. Megawati juga merupakan presiden wanita pertama di Indonesia yang menjabat pada 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Sebelum menjadi presiden, Megawati pernah menjabat sebagai wakil presiden dan juga anggota DPR RI. Saat ini, Megawati menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau dapat kita singkat menjadi PDIP. Berdasarkan teori sifat yang terdapat pada sosok Megawati antara lain yaitu sifat disiplin, ambisius, kreatif, ramah, sabar, berani, gigih, tegas, rendah hati, dan juga ulet. Megawati membuktikan kegigihan dan keberaniannya sehingga menjadi presiden wanita pertama di Republik Indonesia ini. Megawati berani mengambil keputusan memutus hubungan kerjasama Indonesia dengan IMF, dan Megawati terkenal di kalangan masyarakat sebagai pemimpin yang ramah dan sangat memperhatikan rakyat. Dapat dilihat teman-teman, foto beliau di bagian kanan adalah foto Ibu Megawati Soekarno Putri. Teori berikutnya adalah teori kelahiran. Dalam teori ini, dijelaskan seorang pemimpin akan lahir dari keturunan pemimpin, dan teori tersebut sangat sesuai dengan Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri merupakan putri kandung dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu I.R. Soekarno. Megawati meneruskan langkah dan jejak ayahnya untuk berdedikasi tinggi membangun Indonesia. Lanjut ke gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Megawati dalam masa kepemimpinannya adalah kepemimpinan demokrasi. Gaya kepemimpinan ini memberikan kesempatan bagi anggota yang dipimpinnya menyalurkan suara dan pendapatnya,
untuk ikut andil dalam pengambilan sebuah keputusan. Teman-teman dapat melihat foto Ibu Megawati di bagian kanan sedang berpidato di atas podium, dan foto ayahanda Ibu Megawati yaitu PR Soekarno, dan yang juga merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Teori berikutnya adalah teori manajemen. Dalam teori manajemen disebutkan bahwa kepemimpinan terletak pada sistem penghargaan dan dukungan, dan Ibu Megawati pada masa kepemimpinannya tidak segan memberikan hukuman yang tegas bila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Megawati juga akan memberikan sebuah penghargaan kepada pengikutnya yang telah berjasa bagi Republik Indonesia ini. Teori yang selanjutnya adalah teori hubungan. Teori ini menjelaskan bahwa berfokus pada hubungan yang dilakukan antara pemimpin dengan pengikutnya. Megawati sudah terkenal semasa kepemimpinannya merupakan tokoh yang sangat rendah hati dan mendengarkan serta memperhatikan para pengikutnya. Megawati selalu menjadi hubungan baik kepada siapapun. B. Conflict of negotiation. Konflik merupakan sebuah permasalahan serius yang disebabkan oleh kesalahpahaman dan kegagalan dalam berkomunikasi. Konflik antara pemimpin dan pengikutnya terjadi karena disebabkan kurangnya kepercayaan dari pengikutnya kepada pemimpinnya. Pemimpin terkadang kurang memperhatikan aspirasi dan keluh kesah pengikutnya. Konflik dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap masa kepemimpinan sang pemimpin. Jika tidak diselesaikan, konflik akan semakin meluas dan berujung aksi anarkis, hingga pemaksaan pelengseran pemimpin. Megawati pernah menyelesaikan sengketa antara Pulau Sipat dan Bandung Bintang yang berada di Indonesia dan Malaysia. Negosiasi adalah proses yang melibatkan dua pihak atau lebih yang melakukan diskusi untuk mencari penyelesaian atas konflik yang telah terjadi. Megawati sebagai Ketua Umum PDIP pernah melakukan sebuah pertemuan dengan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Keduanya selaku Ketua Umum partai yang dinilai sering bersetegang tersebut melakukan negosiasi mengenai kaderisasi politik. Dapat dilihat teman-teman, foto di bagian kanan merupakan Ibu Megawati sedang berjabat tangan dengan Bapak Prabowo Subianto. C. Power of Politik. Megawati Soekarno Putri memiliki dukungan dan kekuatan politik yang dimilikinya. Selain pernah menjabat sebagai presiden, Megawati merupakan ketua umum sekaligus pendiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau biasa kita singkat menjadi PDIP. Pengaruh dan kekuatan politik yang dimiliki oleh Megawati sangatlah besar. Pada saat dipimpin oleh Megawati, partainya mengalami perkembangan yang sangat baik, dan PDIP saat ini telah menduduki kursi terbanyak dalam pemerintahan. B. Leadership Mind and Heart. Dalam setiap diri seorang pemimpin tentu memiliki sebuah emosional. Emosional dalam pikiran ini sangat berguna untuk memberikan motivasi terhadap diri sendiri dan juga orang lain yang dipimpinnya. Megawati pada masa kepemimpinannya merupakan pemimpin yang berempati tinggi terhadap rakyatnya. Beliau memiliki motivasi dalam diri yang sangat tinggi sehingga tetap bertahan hingga saat ini menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pemerintahan Indonesia. Followership, yaitu Megawati Soekarno Putri telah membuktikan bahwa beliau dapat menjadi seorang pemimpin yang disegani dan disukai oleh para pengikutnya. Beliau
mampu meyakinkan setiap pengikutnya agar selalu yakin akan langkah dalam dunia politik. F. Decision making. Setiap keputusan yang diambil atau ditetapkan oleh Megawati tentu selalu berpedoman dan berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan segala hal telah diatur dan ditetapkan dalam setiap pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman dapat melihat foto di bagian kanan merupakan foto Ibu Megawati yang sedang berada di atas podium, sedang berpidato pada salah satu acara dari PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.